Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Orde Baru boleh saja sudah tumbang tapi warisannya masih mengambang. Eksploitasi SARA dan hantu kebangkitan komunis selalu bermunculan dan tak pernah terkikis. Semakin dekat dengan hari-hari pemilihan kian gencar propaganda hantu-hantuan. Desas-desus dan gimmick menguasai medan debat, topik penting digantikan serangan pada kandidat. Saat masih banyak isu-isu yang bermutu, mengapa politik ketakutan yang tetap laku? Inilah Mata Najwa, PKI dan hantu politik. Cara-cara politik yang tidak beretika, cara-cara politik yang tidak beradab seperti harus dihentikan. Jangan terlibat dalam black campaign. Jangan fitnah dibalas dengan fitnah. Razia buku yang dituding bermuatan tentang PKI terjadi di sejumlah daerah. Razia buku oleh TNI dan Kejaksaan ini menuai kontroversi. Dari kasat mata sendiri seperti apa sudah? Ya, dari kasat mata mungkin teman-teman wartawan juga sudah lihat judul-judulnya. Ada tulisan komunisme, ada tulisan PKI seperti itu. Tapi sekali lagi kita belum bisa menyimpulkan ya, belum bisa menyimpulkan, tentu perlu pengkajian yang komprehensif. Sesuai dengan aturan ya TAP MPR nomor 25 tahun 1966 bahwa komunisme di Indonesia masih dilarang. Kalau memang terbukti bahwa itu ada unsur ke sana, maka tindakan hukum yang kita kedepankan. Dan sementara buku ini kita amankan. Kita amankan semua dengan berita acara pengamanan buku. Pak, ini hasil dari permintaan TNI atau memang dari Kejaksaan yang temuan dari Forkopimda. Siap. Apakah Kejaksaan sudah punya daftar buku terlarang atau gimana, Pak? Kalau di Kejaksaan sebenarnya ada daftarnya, mungkin ada yang ikut di situ. Kebetulan ditemukan oleh kawan-kawan di Covid dan hasil peninjauan lapangan ada buku yang berbau seperti itu. Panduan kiri, maka kita lakukan pengamanan secara Baru sekali ini, mungkin menjelang pilpres kita nggak tahu ya. Itu nggak ada hubungannya sama PKI itu gitu kan? Kan yang mau cari buku-buku tentang PKI, bukunya dikirim ke sini. Karena kan memang setiap bulan buku baru terbit kita dikasih untuk dijual. Ya, razia buku yang dianggap berpaham komunis. Adakah muatan politisnya? Saya akan mengkonfirmasinya langsung kepada Kapus Pen TNI yang sudah hadir di Mata Najwa, Brigjen Sisriyadi. Selamat malam, Pak Sisriyadi. Selamat malam, Najwa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali. Hadir juga salah satu penulis buku yang disita aparat yang juga sejarawan muda, Boni Triana. Selamat malam, Boni. Malam, Nana. Perlu saya tegaskan, kami mengundang pihak Kejaksaan, namun juru bicara Kejaksaan Agung Mukri menolak untuk hadir membahas isu ini karena katanya isu ini terlalu sensitif untuk dibahas, karenanya Kejaksaan tidak mau hadir. Terlalu sensitif untuk dibahas, tapi terima kasih TNI mau datang, kalaupun misalnya ini isu sensitif. Pertanyaan pertama saya, ini instruksi pusat tidak? Terima kasih Mbak Najwa ya. Saya mungkin tidak langsung menjawab instruksi pusat atau tidak pusat. Jadi ini bermula dari cara berpikir para prajurit yang memang secara edukatif mereka memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan penyebaran komunisme.
Jadi itu cara berpikir mereka. Jadi ketika mereka bertindak tentu berdasarkan latar belakang pikir mereka. Anda mengatakan itu bahwa cara latar belakang berpikirnya salah begitu? Tidak demikian, tidak demikian. Jadi mereka berpikir dari aspek hukum. Jadi karena ada undang-undang tentang undang-undang yang melarang penyebaran ajaran komunisme, maka institusi TNI, mulai dari Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Laut, dan Udara, merasa tidak perlu untuk membuat kebijakan yang bersifat khusus. Karena sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang larangan penyebaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Oke. Sehingga mereka berangkat dari pemikiran itu. Oke, tapi penegakan hukum kalau bicara masuk penegakan, saya nanti mau membahas dasar hukumnya belakangan, Pak Sisriadi. Saya ingin kembali ke pertanyaan awal. Apakah ini instruksi dari pusat? Karena kita tahu militer itu kan komando. Betul. Jadi ini instruksi dari Panglima kah razia ini? Jadi saya tidak langsung menjawab bahwa tidak ada perintah atau kebijakan khusus yang berkaitan dengan kejadian perahasiaan beberapa buku. Oke, jadi ini inisiatif beberapa kodim saja. Kok bisa berbarengan ya Pak? Jadi begini, saya kira kita bisa melihat keadaan sosial yang terjadi beberapa hari belakang setelah kita memasuki tahun politik. Dan itu mungkin ada pola-pola. Kalau terjadi di beberapa daerah, saya kira itu ada pola-pola yang sedang dikembangkan. Jadi anak-anak, para prajurit yang ada di lapangan, dengan berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki masalah pelarangan ajaran komunisme, ketika mereka menerima laporan dari masyarakat, saya kira setiap warga masyarakat juga berkewajiban untuk menegakkan hukum sesuai dengan porsinya. Oke, dan apakah porsi TNI untuk menegakkan aturan sipil? Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka sedang berada dalam posisi sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Karena di dalam hukum tentu ada kewajiban setiap warga negara untuk ikut menegakkan hukum. Tapi jelaskan memang berbeda Pak. Ya. Kalau TNI ada tugasnya sendiri, dan dasar hukum yang Anda katakan itu juga kan dasar hukum yang sudah dicabut oleh MK. Setiap razia buku harus lewat proses peradilan. Baik. Jadi apa dasar hukum TNI ketika ikut merazia? Jadi begini, yang saya katakan tadi, pertama bahwa dasar pikir mereka adalah pelarangan ajaran komunisme. Jadi mereka tidak melihat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbukuan. Dan mungkin ini salah satu yang harus kita perbaiki di depan, bahwa anak-anak itu, para prajurit itu mesti well informed. Oke, jadi ini pengakuan bahwa yang dilakukan itu kesalahan. Kalau boleh dikatakan kesalahan-kesalahan, kalau boleh dikatakan keteledoran, tapi saya yakin ke depan kita akan perbaiki sistem itu. Kita memiliki sistem penyuluhan hukum, sehingga mereka nanti bisa lebih paham tentang hukum, kemudian mereka juga kita berikan informasi berkaitan dengan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ini juga apakah kemudian tadi Anda katakan kalau boleh dikatakan kesalahan-kesalahan, jadi ini pengakuan kesalahan dan jadi akan menyadari bahwa yang dilakukan di luar kewenangan TNI? Kalau di luar kewenangan, mungkin tidak sehitam putih itu. Karena hukum kan hitam putih Pak, aturannya jelas, penegakan hukum harus melalui KUHAP dan itu harus ada surat pengadilan, itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, jadi kan hitam putih sebetulnya. Coba begini, kita menggunakan logika yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pencuri, kemudian ada masyarakat melaporkan, Pak, katakanlah ini jam 11 malam, kita lewat mungkin di daerah Mega Kuningan, ada prajurit yang lewat, kemudian ada pengemudi ojek menyampaikan, Pak, tadi saya melihat ada seseorang sedang memanjat pagar. Ini prajurit ini yang dilapori. Tapi tentu dia tidak punya kewenangan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Tapi sebagai warga negara, dia wajib mencegah terjadinya kejahatan. Oke, dan kejahatannya di mana nih kalau razia buku? Kejahatan yang mereka pahami adalah kejahatan tentang kejahatan terhadap negara. Oke. Jadi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 itu mereka memahami bahwa itu ada kejahatan terhadap negara apabila terjadi penyebaran ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Saya ingin lempar ke Boni. Buku Anda yang disita? Ya. Ini salah satunya, mengincar bung besar.
Ya. Cerita tentang apa ini mengincar bom besar ini yang disita? Ini buku diterbitkan, diluncurkan pada tanggal 30 November 2017, diberi pengantar oleh Ibu Megawati, juga diberi sambutan ketika peluncurannya juga Ibu Megawati dalam rangka 50 tahun peringatan peristiwa Cikini. Jadi waktu 30 November 57, diluncurkan ini 30 November 2017. 7 upaya pembunuhan Presiden Soekarno. Ini kisah tentang ada 7 upaya pembunuhan secara fisik terhadap Bung Karno. Dimulai dari peristiwa Cikini, kemudian ada peristiwa penembakan sholat Idul Adha, kemudian ada peristiwa Maukar. Ada 7 peristiwa yang kami tulis berdasarkan research dan juga berdasarkan reportase, mewawancarai sejumlah saksi-saksi di lapangan. Dan buku ini juga terbit bersama 2 buku lain yang juga tentang Soekarno. Bagaimana hubungan ini ada buku tentang Hamka? Ya, ini masih satu seri, tapi yang Soekarno itu ada 2 yang Ho Chi Minh dan Soekarno. Ho Chi Minh dan Soekarno, persahabatan Kennedy dan Soekarno. Tapi dan ini yang diambil. Yang diambil ini. Yang diambil ini, tapi sepenuhnya ini kisah tentang bagaimana Bung Karno hendak dibunuh waktu itu dan itu digagalkan. Dan ini murni cerita sejarah based on fact, research, reportase. Dan saya kira kalau dibaca ya ini cerita sejarah yang disajikan dengan cara ngepop. Dan saya kira ini cara kami. Bahwa kemudian ini masuk dalam kategori yang dianggap ketika razia itu ada kiri dan PKI itu komunis. Mungkin bukan wewenang saya, tapi kalau saya ditanya apa isi buku ini saya bisa jawab. Tapi kalau buku ini dituduh buku komunis, mungkin silakan yang menuduh menjawab, saya bilang kayak gitu. Apa dasar yang digunakan ketika razia dan mengambil buku-buku itu? Jadi begini, kasusnya itu mereka menerima laporan. Kemudian dari menerima laporan, karena mereka tahu prosedur hukum, kemudian mereka melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum di wilayah. Dan kegiatan penyitaan yang diramaikan di media dilakukan bersama-sama dengan aparat penegak hukum yang memang memiliki kewenangan. Sehingga ketika itu ditanyakan apakah itu penyitaan terhadap buku itu sudah termasuk di dalam daftar buku, mungkin anak-anak melihat itu sebagai kewajiban institusi lain yang berkaitan dengan pertanyaan saya Pak, ketika merazia, kita kan lihat tuh tadi gambarnya, jadi tentara masuk dengan didampingi beberapa, kemudian ada buku-buku, ketika memilih mengambil buku yang dicium di bau-baunya ini ada kiri, itu dasarnya apa? Jadi mungkin karena waktunya ketika mereka melakukan kegiatan razia itu sangat pendek, sehingga mereka bisa melakukan tanpa melihat secara detail. Dan memang mungkin waktu untuk melihat membaca buku itu juga tidak ada ketika melakukannya. Jadi asal saja diambil? Mungkin hanya melihat judul-judul secara kita lihat gitu. Daftar buku yang disita di Kediri dan di Padang. Kita akan tunjukkan ini daftar bukunya. Memang ada buku Anda, Boni, salah satunya. Ada juga Jas Merah, penulis Wirianto Sumartono. Anak-anak Revolusi, penulis Budiman Sujatmiko, temannya Bang Adian yang malam ini juga nanti akan naik ke atas panggung. Ada catatan-catatan perjuangan 1946-1948, penulisnya Tan Malaka. Ada Gestapo 65, PKI, Aidit Soekarno dan Soeharto, penulisnya Salim Said. Ada Soekarno, orang kiri, Revolusi dan G30S 65, penulisnya Ong Hok Ham. Kalau Anda lihat dari daftar buku yang disita ini, bisa kasih gambaran ke kami, ini buku-buku yang memang wajar kalau kemudian dicurigai berbau kiri dan menyebarkan ajaran komunisme? Ong Hok Ham misalkan, itu buku sejarah. Jadi gini, kalau kita bicara soal isu komunisme ini kan ada 2 perspektif. Pertama, tentang pemikirannya, ajarannya. Yang kedua tentang realita historis. Kalau pemikiran ajaran, oke, kita bicara tentang hukum, dilarang segala macam. Walaupun mungkin siapa yang bisa memenjarakan atau mencegah pikiran orang. Yang kedua, aspek realita historis. Ini ada di sejarah kita. Tidak hanya PKI, DITII dari kalangan Islam pun pernah berontak. Tapi apakah kita boleh semena-mena mencap atau memukul rata orang yang sama agamanya juga pemberontak? Kan tidak seperti itu. Yang terjadi itu adalah crime by association. Ini yang terjadi di negeri kita. Nah, ini yang terjadi sehingga mengeneralisir apa yang terjadi di masa lalu ke masa sekarang. Nanti ada kaitannya dengan politisasi segala macam. Kita akan bahas itu. Setelah pariwara kita akan bahas apakah memang ini ada politisasi, ada upaya politik di sini, alat politik. Kita akan bahas. Saya akan undang Adian Napitupulu dan Mardhani Alisera untuk duduk di atas panggung. Setelah pariwara tetap di Mata Najwa.